Halo, apa kabar semuanya? Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai aplikasi komputer. Materi yang akan kita pelajari yang pertama adalah pengantar aplikasi komputer, kemudian sejarah perkembangan komputer, dan komponen-komponen dalam komputer. Apa sih yang dimaksud dengan komputer? Ada beberapa ahli yang mendefinisikan apa itu komputer ya. Yang pertama ada Robert H. Bismer mengatakan bahwa komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas seperti menerima input, memproses input, menyimpan perintah-perintah, dan menyediakan output dalam bentuk informasi. Di sini menurut Robert H. Bismer ada 4 kunci utama suatu alat itu dapat dikatakan sebagai sebuah komputer. Yang pertama yaitu bisa menerima input, kemudian memproses input, menyimpan perintah-perintah, dan menyediakan output dalam bentuk informasi. Kemudian ada Donald Sanders menyatakan bahwa komputer merupakan sistem elektronik yang digunakan untuk memanipulasi data secara cepat dan tepat. Dikatakan di sini bahwa secara cepat dan tepat atau akurat artinya bahwa tidak ada kesalahan. Kalau kita masukkan misalnya ingin mencari nilai 1 ditambah 2 maka hasilnya adalah 3. Kalau hasilnya 4 berarti kan tidak tepat walaupun prosesnya cepat. Kemudian dirancang dan diorganisasikan agar dapat secara otomatis menerima dan menyimpan data, kemudian memproses data hingga menghasilkan output berdasarkan perintah yang sudah tersimpan di dalam memori. Sebuah komputer nanti kan akan diprogram. Nah, program itu dibuat sesuai dengan kebutuhan dan disimpan di dalam memori komputer itu sendiri. Itu menurut Donald Sanders. Sedangkan secara umum komputer itu merupakan alat untuk mengolah data menurut perintah yang telah dirumuskan. Jadi suatu alat apapun ketika dia bisa mengolah data kemudian berdasarkan perintah yang dirumuskan atau yang dibuat oleh manusia, maka dapat dikatakan sebagai sebuah komputer. Oke, sekarang dari alat-alat di sini mana saja yang bisa dikatakan komputer? Yang pertama ini komputer desktop, kemudian laptop, ini jelas sebuah komputer. Kemudian ada tablet, ada HP. Apakah ini termasuk dalam komputer? Ya, jelas ya, ini merupakan komputer. Kemudian di sini ada mesin antri, jelas ini merupakan sebuah komputer. Kemudian apalagi yang kira-kira komputer ya? Ini BDA ini merupakan komputer juga. Kemudian ada GPS, ini juga komputer. Kemudian ada kalkulator, alat mengukur suhu, kemudian alat pengatur suhu, dan ini mesin analog apakah merupakan bagian komputer. Coba kita lihat di sini syarat apa saja yang harus dipenuhi suatu alat sehingga dapat dikatakan sebagai sebuah komputer. Yang pertama adalah dapat menerima input atau masukan. Oke, dari 3 jenis ini kita identifikasi. Kalkulator bisa menerima input, ya bisa ya kita pencet-pencet. Kemudian alat pengukur suhu apakah bisa menerima input? Ya jelas bisa. Di sana ada tombol, kemudian bisa kita pencet-pencet, kita atur suhunya ditampilkan dalam satuan apa, Celsius, Fahrenheit, atau yang lainnya. Kemudian alat mengukur suhu, ini kan tidak ada tombolnya. Apakah bisa menerima inputan? Ya, tentunya bisa ya. Jadi inputan itu bukan hanya dari tombol, tapi bisa juga dari alat lainnya. Kalau dalam hal ini di pengukur suhu, ini inputannya adalah suhu ruangan, kemudian ditangkap oleh suatu alat. Nah, itu merupakan sebuah inputan. Oke, berarti ketiga alat ini untuk syarat pertama terpenuhi, dapat menerima inputan atau masukan. Kemudian dapat melakukan eksekusi atau proses terhadap inputan tersebut. Kalkulator jelas bisa ya. Kemudian alat pengukur suhu bisa juga ketika kita pencet maka dia akan berubah infonya. Kemudian alat pengatur suhu di sampingnya apakah bisa melakukan eksekusi?
ketika ada inputan suhu atau temperatur ruangan, kemudian bisa diproses dan ditampilkan hasilnya. Berarti kan alat pengukur suhu ini bisa melakukan eksekusi. Kemudian yang ketiga adalah menghasilkan output dari eksekusi yang telah dilakukan. Bisa ya, bisa kalkulator bisa nanti misalnya 1 tambah 1, kemudian ada outputnya 2. Kemudian alat pengukur suhu apakah bisa mengeksekusi? Bisa. Di sana bisa ditampilkan dari inputan infrared, kemudian bisa diolah dan ditampilkan datanya. Selanjutnya yang ketiga, alat pengatur suhu apakah bisa menghasilkan output? Bisa. Bisa kita lihat suhunya bisa ditampilkan di dalam ruangan. Berarti ketiga-tiga ini juga termasuk bagian dari komputer. Satu lagi tadi ada alat ini, apa ini? Apakah ini termasuk komputer? Ya, ini juga termasuk komputer. Ini komputer analog atau komputer lama sebelum seperti ada komputer seperti saat ini. Kita masuk ke sejarah komputer. Kalau kita lihat alat di samping ini adalah suatu alat yang dikatakan sebagai cikal bakal dari sebuah komputer modern seperti saat ini. Ini alatnya bernama Analytical Engine, ditemukan oleh Charles Babbage pada tahun 1833. Fungsinya adalah untuk melakukan perhitungan yang rumit. Inputannya adalah diengkol, kemudian ada outputnya. Ini merupakan cikal bakal dari komputer modern. Kalau kita melihat dari fungsi Analytical Engine sendiri, yaitu kan hanya untuk menghitung seperti itu. Apakah sebelum tahun 1833 ada alat yang serupa? Oke, kita flashback ke belakang ya. Kita lihat alat-alat hitung sebelum ditemukan Analytical Engine pada tahun 1833. Nah, tentunya ada. Yang pertama adalah abacus. Ini sering kita temui ya di pasar-pasar. Ini fungsinya adalah untuk menghitung juga. Jadi kalau kita hanya melihat dari fungsi, abacus juga termasuk ke dalam sebuah komputer. Kemudian tahun 1617 ada Napier-Bonds. Ini juga fungsinya untuk menghitung. Ini juga bisa dikatakan sebagai komputer analog. Kemudian ada Pascaline, sama fungsinya juga untuk menghitung, ditemukan pada tahun 1642 oleh Pascal. Kemudian ada Leibniz-Well, ditemukan 1685, ini juga fungsinya adalah untuk menghitung. Kemudian ada Jack Rothlom, 1804, ini merupakan alat untuk melubangi suatu benda seperti itu. Nah, ini menggunakan fungsi matematika juga. Ini juga dapat dikatakan sebagai komputer analog. Baru tahun 1833 ditemukan Analytical Engine. Nah, Analytical Engine inilah yang diakui sebagai cikal bakal dari komputer modern saat ini. Setelah Analytical Engine ditemukan, kemudian ada Census Machine. Sama ini juga digunakan untuk menghitung. Kemudian baru pada tahun 1944 dibuat sebuah alat berdasarkan Analytical Engine, yaitu yang disebut dengan Mark I. Nah, Mark I ini digunakan pada waktu itu untuk Perang Dunia Kedua. Besar, cukup besar, tingginya hampir 2 meter dan panjangnya hampir 15 meter seperti itu. Nah, kesemua alat ini merupakan sejarah dari penemuan komputer seperti itu. Dari abacus sampai Mark I ini dapat dikatakan sebagai komputer analog. Kemudian baru selanjutnya ditemukan buah komputer digital. Sampai sekarang ada 4 generasi dari komputer digital. Yang pertama adalah tahun 1940, 1959 itu ada ENIAC, EDVAC, dan UNIVAC. Komponen utamanya adalah tabung vakum. Fungsinya sama, masih digunakan untuk menghitung. Kemudian ada generasi kedua, jadi ada IBM yang mengembangkan, kemudian ada RAC. Nah, komponen utama dari generasi kedua ini adalah transistor. Komputernya juga masih sama, masih besar-besar dan fungsinya digunakan untuk menghitung.
Kemudian ada generasi ketiga, itu menggunakan AC, IBM yang mengembangkan, kemudian ada ICL, dan ada yang lainnya, masih banyak di sini. Tahun 1965, 1971. Kemudian generasi keempat itu tahun 1971 sampai sekarang. Ini menggunakan mikroprosesor. Bentuknya ya seperti yang kita lihat seperti ini. Kemudian saat ini juga sedang dikembangkan generasi kelima dengan menggunakan superkonduktor. Nah, itu adalah sejarah komputer dari komputer analog, kemudian digital sampai saat ini. Lalu apa sih komponen-komponen yang ada di dalam komputer itu? Jadi secara garis besar, komponen yang ada di dalam komputer itu dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah hardware, dan yang kedua adalah software. Apa sih yang dikatakan hardware? Jadi hardware atau perangkat keras adalah komponen dalam sebuah komputer yang berbentuk fisik. Sedangkan yang dimaksud dengan software, ya kebalikannya dari hardware. Kalau hardware kan berbentuk fisik, sedangkan software tidak berbentuk fisik. Dia dalam bentuk bahasa-bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengkontrol hardware. Nah, ini adalah contoh-contoh dari hardware ya. Ada monitor, kemudian ada hard disk, kemudian ada power supply, kemudian ada micro SD, ini ada webcam, ada CPU, ini ada mainboard, kemudian ada RAM-nya, ini ada microchip-nya atau prosesornya, kemudian ada VGA, flash disk, ada kabel. Nah, semua ini adalah termasuk ke dalam hardware. Selanjutnya software. Software tadi kan tidak berbentuk fisik. Nah, software di sini bisa dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah OS atau sistem operasi. Kemudian ada aplikasi pendukung dari sistem operasi tersebut. Sistem operasi ini sekarang yang terbesar sebenarnya ada tiga, yaitu yang dikembangkan oleh Apple, Windows, dan Linux. Kemudian aplikasi contohnya banyak ya, ada Firefox, Photoshop, yang lain. Nah, ini berjalan di atas sistem operasi. Jadi aplikasi pendukung ini tidak akan dapat berjalan tanpa terlebih dahulu diinstal sistem operasi. Nah, ini adalah Microsoft yang dikembangkan oleh Bill Gates. Ini termasuk dalam sistem operasi Windows namanya ya. Versinya cukup banyak, dari Windows 1 kemudian sampai sekarang Windows 10 tahun 2015, dan sekarang sedang rilis Windows 11. Kemudian ada Apple, ini juga merupakan sistem operasi. Ada banyak versinya, ada dari Cheetah, Puma, Jaguar, sampai El Capitan tahun 2015, dan yang terbaru sudah rilis lagi yang saya lupa namanya. Kemudian ada Linux. Linux ini merupakan open source, jadi terbuka untuk siapa saja. Setiap orang bisa mengembangkan programnya, juga bisa melihat kode-kode di dalamnya. Linux ini banyak jenisnya, sering disebut dengan distro. Ada Arch Linux, Ubuntu. Ubuntu ini sangat terkenal di Indonesia dan Malaysia. Kemudian ada Matriva, open source, Ubuntu, dan yang lain-lainnya. Nah, semua ini ada yang bisa kita download secara gratis dan ada juga yang berbayar. Kemudian aplikasi pendukungnya. Nah, aplikasi pendukungnya ini dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama aplikasi berbasis desktop, kemudian aplikasi berbasis web, dan aplikasi berbasis mobile. Berbasis desktop bisa kita lihat ada Microsoft Word, ada Photoshop, ada Excel, PowerPoint, dan lain-lainnya. Sedangkan aplikasi berbasis web itu merupakan sebuah aplikasi yang berjalan atau yang dijalankan dengan menggunakan web browser, baik itu Safari, Chrome, Firefox, Edge, Internet Explorer dulu. Nah, itu semuanya merupakan aplikasi berbasis web. Kalau yang berbasis desktop itu kan harus diinstal di dalam komputer untuk menggunakannya. Kalau yang berbasis web, kita tidak perlu menginstal aplikasinya, tapi kita bisa mengaksesnya melalui web browser. Itu bedanya.
Sedangkan aplikasi mobile tentunya ya aplikasi yang diinstal di perangkat mobile kita ya. Banyak ada Instagram, YouTube juga sekarang ada di mobile. Kemudian ada yang disebut dengan brandware atau pengguna. Nah, pengguna ini merupakan komponen penting juga dalam sebuah sistem komputer. Tanpa adanya pengguna, sebuah komputer itu bukanlah apa-apa. Jadi yang hebat siapa? Ya penggunanya. Oke, itu materi pada pengenalan aplikasi komputer. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.